Shalom. Evolusi. Oh iya. Iya, hanya cuma sementara. Iya. Iya. Sekarang kena peraturan dia. Oke. Mau diambilin cermin apa? Kasih lampu ya, plit. Oke, shalom. Oke, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk memperbincangkan ayat yang tadi. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Pinjam HP-mu. Pasal 11 ayat 24, 25 apa 25? Oke, Amsal pasal 11. Amsal pasal 11 ayat 24. Salam. Amsal. Salah. Oke. Ayat 24 ya. Dan 25. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ada yang berbangun tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan namun terlalu kurang. Siapa yang memberi berkat Diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi. Oke, sekarang dari paparan Bapak tadi pagi dengan ayat ini ada sesuatu hal yang ingin dipertanyakan atau ayat ini tadi bertentangan dengan hukum matematika, ya kan? Ketika sesuatu yang kita punya kita keluarkan, kita kasihkan orang lain, berarti ada pengurangan, ya kan? Tapi ayat ini dikatakan ketika sesuatu yang kita punya kita alihkan, kita pindahkan, kita berikan kepada orang lain, terjadi penambahan. Kira-kira ya, ada pertanyaan apa yang ada di pikiran kalian? Bukankah hemat itu pangkal kaya, peribahasa yang legend terkenal? Hemat pangkal kaya. Apakah orang yang berhemat itu pasti kaya? Rajin pangkal. Oh, pandai pangkal. Yang mana yang benar? Pangkal paha. rajin pangkal pan. Ayo peribahasanya mana ini? Google lagi. Aduh. Apa peribahasanya? Hemat pangkal kaya, rajin pangkal Pandai. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ya. Hemat pangkal kaya. Sekarang
Kalau kalian diajarkan selama ini, kamu harus berhemat supaya bisa jadi kaya, kira-kira mungkin enggak? Alasannya apa? Mungkin iya, mungkin tidak. Ya nggak tahu ke depan. Fokus. Punya aku dipakai loh. Fokus dulu tuh. Ya. Ngomong. Alasan apa? Alasannya apa? Pertanyaan apa tadi? Loh, apa tadi? Ke distract ya. Apa Is? Hemat pasti kaya, benar apa tidak? Hemat pangkal kaya, kan peribahasa dong. Nah, kita kupas nih, ya kan? Kalau orang memegang prinsip ini, ya, apakah sudah pasti kaya, hidupnya bahagia? Ya, kan dari kecil sampai tua, nanti sampai menikah, kamu harus hemat. Nanti kamu bilang ke suamimu, ya kan? Atau kamu dinasihatin suamimu, kamu harus berhemat deh supaya kita cepat kaya. Terima enggak kamu? Enggak. Lihat, kalau bisa hari ini masak tahu, besok makan tempe, besok makan kangkung. Hah? Hemat dong, hemat Beb. Ya udah. Apa komentar Beb? Kira-kira apa yang menjadi benang merah supaya orang itu bisa bahagia dalam hidupnya? Ya. Dan ayat ini real, ayat ini ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, Artinya apa sih menghemat secara luar biasa? Apa loh menghemat secara luar biasa? Ya, keseringan hemat. Keseringan hemat. Ya kan hemat luar biasa. Keseringan hemat. Coba dibaca ayatnya aja. Yang mana? Loh, 24. Salam, Mbak. iya Salam. Ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Menghemat secara berlebihan. Menghemat mana tadi? Secara luar biasa. Menghemat secara luar biasa. Luar biasa berlebihan banget. Loh, sekarang gini. Apa? Lupa notifikasinya. Rizky aja suruh syuting. Nggak usah lah, udah lah. Nanti Rizky nggak mikir nanti. Ya kan? Ini di gereja kok yang dibahas soal jadi orang kaya, jadi orang bahagia, ya jadi yang orang happy, ya kan? Terus mana Tuhannya? Tuhan Yesusnya mana? Loh, orang yang percaya Tuhan Yesus harusnya happy dong. Banyak orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus tapi hidupnya nggak happy. Ya kan? Ngeluh terus. Nah, katanya percaya sama Tuhan itu selamat. Selamat kapan? Kapan? Mau selamat kapan? Sekarang apa nanti? Nanti. Sekarang. Berarti kalau selamat sekarang, ya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti hari ini harusnya ada suasana surga yang kita rasakan. Ayo. Nah, kalau ayat hari ini, ya saya akan terus impartasikan ke kalian supaya kalian mikir bagaimana ayat ini menjadi nyata, atau memang bukan ayat ini menjadi, ayat ini nyata. Yang tidak nyata adalah hemat pangkal kaya. Harusnya orang yang hemat pangkal kaya, banyak orang Purwokerto yang kaya karena hemat, makanya mendoan. Pagi, siang, malam lauknya mendoan. Ya, angkringan, nasi rames, nasi bungkus 2.500 3.000 pagi, siang, malam.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang menarik nggak seperti ini? Kok bisa ya? Harusnya hemat, orang yang berhemat secara berlebihan harusnya semakin bertambah kaya. Kan itu menghemat Luar biasa. secara luar biasa. Kalau di TB1, TB2 Berlebihan. menghemat secara berlebihan. Overdosis hematnya, sehingga saking sayangnya sama duitnya, dia lupa dengan mulutnya. Kalau sudah saking kencotnya, ya, saking kencotnya, eman-eman nih, ini mau beli mobil, misalnya kan, punya keinginan, masing-masing punya keinginan, ingin membeli barang apa, pengen beli mobil, jadi menghemat secara luar biasa, menghemat secara berlebihan, tidak bisa dikeluarkan karena keinginannya tertuju pada mobil. Ya kan? Dikumpulin mulai hari ini. Ya, punya cita-cita tinggi boleh nggak, Pit? Boleh. Nah, pertanyaannya bagaimana berjalan menuju ke cita-cita? Loh, itu kan butuh hikmat Tuhan. Ya. Jangan salah cari pasangan. Kalau salah cari pasangan ya ujung-ujungnya bukan happy lagi. Apa Is? Kalau salah cari pasangan Is? Menderita. Terus salah pergaulan. Salah pergaulan bisa apa? Bisa susah nggak? Sudah menghemat, bergaul dengan orang yang salah, terus nanti menikah dengan orang yang salah. Kira-kira bisa bekerja dengan semangat enggak? Kalau mulai dari awal salah, nanti ketika bekerja kira-kira bisa fokus enggak? Apalagi yang overprotective. Atau overprotective apa itu? Overprotective. Hah? Zaman sekarang apa? Mengekang. Kalau bahasa gaulnya apa? Posesif. Red flag ya. Apa? Red? Red flag. Apa itu artinya? Jelasin. Hah? Toxic. Ya kan? Berarti itu manusia beracun. Dikit-dikit ditelepon. Seharian cuma balesin WA pacarnya. Itu emosi, satu rumah dinesoni, satu rumah dimarahin, satu rumah diemosiin. Karena nggak tahu lagi sibuk balas chattingan sama pacarnya, kelamaan telepon aja. Buang-buang waktu kan. Itu karena ketemu dengan pasangan yang toxic. Apa tadi? Red flag. Red Flag bendera merah. Red flag bendera merah. Kalau bendera putih prison flag. Nah, itu Indomilk. Oke. Istilah-istilah itu harus kita pahami supaya kita semakin mengenal siapa itu Gen Z. Bahasanya berbeda. Sekarang sudah Gen Alpha. Sigma. Apa itu Sigma? Matematika. Ya, iya. Sigma kan ada di matematika ada, tapi kayak pendidikan emosi gitu loh. Kan zaman sekarang ada itu loh. Apa? Ya banyak lah. Loh, satu aja, jangan banyak-banyak. Ya kayak pendidikan emosi tapi dalam bahasa yang lain gitu. Kayak Pakai bahasa apa? singkatan gitu. Contohnya. Emosi jelek atau emosi baik? Ya itulah. Nggak bisa. Contoh. Itu Sekarang kan kan ada SAS itu dari kata suspicion atau mencurigakan gitu. Disingkat jadinya SAS. Sigma lagi ya? bahasa apa menurut kamu apa? Tadi itu kalau misalnya istilah apa namanya? Yang mana?
Salvation misalnya. Terus mek sal ngono tok. Lah itu tadi sas ngono tok kan? Padahal itu kan kalimat yang kata yang panjang cuma diambil depannya doang. Ya kan? Kamu pikir keren apa? Nggak lulus skripsi. Itu kan coding. Kak kali codingnya nggak kayak gitu lah. Coding. Ya. Lu kok jadi lari ke situ sih? Tadi bahasa apa yang tadi? Red flag. Red flag. Ya, oke. Ketemu orang yang terlalu overprotective, toxic, red flag. Apalagi tadi? Itu hanya buang-buang waktu saja. Kenapa? Tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Energinya terkuras di situ. Otaknya, rasionya nggak masuk. Untuk apa seharian cuma bahas chattingan, marah dalam chattingan? Hati-hati loh. Screenshot, ya kan, disebarkan. Hati-hati. Jika chattingan panjang-panjang. Ya nggak? Sampai hari ini chattingannya ibu masih saya simpan, nggak saya hapus untuk mengingatkannya. Bahas lagi. Oke, kita kembali ke situ ya. Jadi tadi ngomong apa ya? Nah, kan ke distract. Jadi lupa. Hemat tanggal kaya. Hemat pangkal kaya. Jadi ketika engkau salah bergaul dengan seseorang, maka hidupmu akan dipengaruhi dengan siapa engkau bergaul. Ya kan? Kalau kamu suka bikin video TikTok, maka kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang suka bikin video TikTok. Kan gitu ya. Ya. Kalau kamu yang sukanya jalan, berkumpul dengan orang yang suka jalan, maka hampir tiap-tiap hari akan janjian untuk jalan-jalan. Kalau kamu hobinya makan, ketemu dengan orang yang hobi makan, kamu tiap-tiap hari akan bertanya, kita makan di mana ya? Di mana ada makanan enak ya? Kalau kamu hobinya makan, ketemu orang yang suka makan, kamu kencot. Mati sudah. Oke. Jadi di sini hati-hati, jangan salah dengan siapa kamu bergaul, karena itu akan mempengaruhi hidupmu. Jika engkau ketemu dengan orang yang malas, engkau akan ketularan malas. Kalau kamu bertemu dengan tukang bohong, maka akan kamu lama-lama jadi pembohong. Kalau kamu ketemu dengan orang rajin, lama-lama kamu digeret. Ayo cepet. Akhirnya ikutan jadi rajin. Kalau kamu ketemu dengan orang pintar, kamu yang tadinya kurang pintar, lama-lama kamu pintar. Masa gitu aja nggak bisa, sini aku ajarin. Nah, yang pintar gendong. Nah, kalau kamu udah kurang pintar, ketemu dengan orang yang nggak pintar, makin nggak pintar. Jas. Lihat ya. Nah, hari ini bagaimana kepintaran kalian itu bisa menemukan makna yang sesungguhnya di balik ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Berarti boros dong. Nggak ada yang bertanya begitu dong. Kan untuk melawan hemat pangkal kaya, berarti ini kan boros dong. Gimana? Apa komentar Ubin? Alasan, udah saya tanya gini, apa alasannya kan kamu berhemat? Ya, keluar dari hemat pangkal kaya ya. Harus kamu bisa berhemat, Pit. Apa alasannya kamu melakukan itu? Satu. Berhemat. Ya. Yang lain siapin jawaban. Siap-siap loh. Guys, kita tertawa. Tapi kamu ya tolong. Kasih uang untuk membeli
membeli sesuatu bisa. Mengumpulkan uang untuk membeli sesuatu, Nanda. Alasan berhemat. Ya sama kayak kata David. Pengen beli sesuatu kan harus membeli uang. Yakin? Kamu nabung untuk beli sesuatu, yakin? Iya. Sudah punya tabungan? Udah bisa main beli sesuatu. Oh. Oke, kamu so? Karena udah boros-borosan jadi berhemat lagi. Karena sudah boros-borosan jadi berhemat lagi. Alasannya begitu ya, kamu? Merantau. Apa? Kan kalau merantau kan kita kayak sama aja, kita jauh dari orang tua kan, dan biasa kita di rumah kayak ya mungkin kita bisa kayak nabung kayak Nanda sama David gitu, kayak sosok. Tapi kalau kita di luar kota kan kita cuma dibatasin, kita punya uang segini, terus kamu hidup mau nggak mau ya udah adanya uang segitu, gimana caranya cukup sampai hari Cukup sampai di kemudian. situ. Iya. Ya. Oke. Kamu? Buat beli jajan yang banyak. Bukan buat beli jajan yang banyak. Oh, ini levelnya masih jajan ya. Makan. Hidup makan. Hidup makan. Ya. Kamu? Buat menghemat sih, beli kebutuhan yang kedepannya akan perlu. Saving. Beli kebutuhan? Misal di kedepannya kita membutuhkan sesuatu, nah itu bisa dipakai. Sudah kamu pikirkan? Yakin? Sudah kamu pikirkan? Bulan depan kamu beli apa? Ya nggak bulan depan juga sih. Enggak bulan depan juga apa? Untuk sementara waktu yang terdekat, ketika kamu punya uang, untuk kebutuhan kedepannya apa? Kamu saving, nabung, berhemat. Oke, itu target berapa bulan untuk menghemat itu? Untuk kebeli laptop. Harga laptop berapa? 5 juta apa 5 juta ya? Ya tergantung second apa baru. Second 3,5 juta, 4 juta udah bagus. Tergantung speknya. Spektrum. Beli yang Ya. baru cuman sayangnya sampai 3 bulan. Berarti dengan anggaran berapa itu? Yang baru target 3 bulan terkumpul, berarti kira-kira target berapa juta? Laptopnya atau tabungan? Loh, kan tabungannya ini untuk mengukur harga laptop kan? Harga laptopnya berapa? 5 juta. 5 juta. Anggap 5 juta. Nah, 3 bulan harus terkumpul. Berarti sebulan Satu bulannya sekitar 2 juta atau 1 juta. Oh, harus dihitung maksimal pendapatan kan? Gimana cara kamu dapatkannya? Bang, kok? Iya. Dari kiriman orang tua sih. Misal jatahnya 1 bulan 3 juta, terus setengahnya dulu. Bisa? sudah pernah. Nah itu lagi. Oh, Mbak lagi mencoba? Nggak tergoda dengan keinginan yang lain? Nggak tergoda Shopee, Tokped. nggak. Fokusnya ke sini. Oke. Tadi jadi intinya apa? Saving. Menyimpan uang. Menyimpan uang. Sama tua hadir. Geser enggak? Geser nggak? Ada media. Jalan. Sama sih kayak sosok kayak lagi uangnya tinggal tipis terus hemat. Lebih kayak itu sih. Ya. Jarang nabung. Jarang nabung. Berarti nunggu jeblok dulu, Iya. ya. Buat teman lagi. Nah, Hai, Om. habis dulu baru mikir. Oke, nanti kalian akan tahu siapa kalian sesungguhnya, ya kan? Jadi ini inventarisasi data siapa sesungguhnya kalian nanti. Jadi itu namanya, kalau beberapa minggu yang lalu Bapak kasih judul apa? Mengintip masa depan. Diintip, kita intip mulai dari sekarang. Nah, kita mau menjadi seperti apa 5 tahun yang akan datang. Nah, Lom. Tergantung, aku gak suka kata tergantung itu. Tergantung. Ya
Ya menghemat untuk keperluan kedepannya. Menabung ya sama kayak Rizky lah. Balik Kak Rizky malah boros. Ya, Dia itu baru mikir kalau uangnya habis. Nah, tinggal 10.000 baru mikir dia. Wah 10.000 ini harus untuk seminggu ini. Gitu. gimana ya? Ya gitulah. Eh? Ya menabung kalau ingin memberi sesuatu yang pengen buat dibeli gitu. Ya gitu. Awan nggak ada nyambung nggak ya? Pertanyaannya apa tadi? Kenapa? Kamu suka menabung nggak? Kalau menghemat langsung ditanya alasan hemat nanti tak nyambung. Suka sih. Suka menabung? Apa sih nabung itu? Ya mengumpulkan uang. Nah, bagaimana cara kamu mengumpulkan uang? Menabung. Iya sih. Tak salah. Ya kayak itu loh apa? Ditaruh di wadah uangnya. Ya. Oh, ya itu celengan. Ya Sampai hari ini masih dilakukan atau enggak? masih Ada tabunganmu? ada Mintain koko. kadang-kadang. Awas sering-sering diangkat tuh. Dikocok-kocok nanti diangkat nggak ada isinya itu. Yang pengalaman utik-utik pakai lidi. Hah? Penting. Penting peniti. Mana setelah itu dilem G. Tiba. Sudah ada solusinya supaya tidak kelihatan pecah, robek gitu kan. Oke. Nah, terus hubungannya dengan yang ini tadi baru sadar kalau sudah mau habis atau sudah mulai tipis baru sadar. Ya kan, Hizkia contohnya. Habis. Nabung lagi ya. Apa? Enggak. Terus tadi dari rata-rata nabung, menghemat, berhemat untuk membeli sesuatu. Nah, terus hubungannya dengan ayatnya apa? Sesuatu untukku, untukmu. Mangan dok yang pikirin. Mangan dok beli jajan yang banyak, ya kan? Wah, puas, beli jajan yang banyak. Ya kan? Nah. Fit ada pendapat lain, Fit? Hah? Lanjut. Ada yang menyebar harta berarti ada yang suka memberi. Dan sekarang hemat itu bagus enggak? Bagus. Menghemat secara luar biasa itu bagus enggak? Boros itu bagus enggak? Ada kan? Enggak juga sih. Hah? Enggak. Kamu halu kayaknya. Ngomong sendiri, Jawab sendiri. jawab sendiri. Nah, ini ternyata di rumah nggak diajarin cari uang, di sekolah nggak diajarin bagaimana untuk mendapatkan uang. Yang selama ini yang diajarkan kepada kita, ya, aku diberi uang berapa? Siapa yang sudah diajarin sejak kecil? Ya, kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu supaya ada upahnya. Atau ini kamu saya kasih uang jajan, jangan dihabiskan ya. Atau yang lebih sering ini kamu saya kasih uang saku, jangan dihabiskan ya. Nah, kalau kamu ingin sesuatu, ya kamu harus melakukan sesuatu, nanti tak kasih reward.
Lebih banyak yang mana yang didengar? Tak kasih uang jajan, uang saku, uang mingguan, uang bulanan, uang harian, jangan dihabiskan, ditabung ya. Bukankah itu yang sering diajarkan di rumah? Makanya yang terpikirkan kebanyakan adalah hemat pangkal kaya. Menghemat supaya untuk bisa membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu. Kan lama, 3 bulan. Karena apa? Kalau dikasih orang tua 1 juta, kita pakai 500, ya, ditabung 500 dikali 3 bulan. Hah? 500 kasih kali 3 1.500.000 harga laptop. Berarti mundur lagi kan. Untuk mencapai 5 juta berarti 1.500.000 kali berapa? Kali 3 plus 4,5. setahun dong. Setahun baru dapat. Kamu udah lulus, Dek. Udah lulus ya? Nggak perlu laptop lagi dong. Pernah memikirkan hal yang seperti ini? Bagaimana supaya bisa menyebar harta? Berarti harus punya. Bagaimana supaya punya? Berarti harus Puasa. usaha, puasa. Wah, yo garing. Yo garing. Ya. Berarti ininya harus apa? Kalau orang itu bisa ngulik ya. Ngulik itu apa sih? Ngulik lagu, ngulik apa, Is? Ngulik komputer. Kalau komputer bukan ngulik, ngoprak ya. Ngoprak komputer. Itu ngolah ya? Ngolah. Hah? Ngulik-ngulik lagu. Enggak tahu ya bahasanya ya. Oh, karena Susah bahasanya. susah ya. Oke. Ngoprak komputer. Ngoprak Yuk. Ngutak-ngatik. Memainkan komputer yang tadinya tidak bisa, belajar sendiri, autodidak. Nah, banyak orang itu bisa survive. Survive itu apa sih? Kok terlalu bagus banget, Bang. Survive itu apa, Bit? Bertahan dan bergerak. Kalau bertahan aja, kalau suatu ketika pertahanannya jebol pasti ambrol. Bertahan dan bergerak maju. Pernah bertanya enggak bagaimana cara menggenapi ayat ini? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Loh, kalau aku ingin melakukan ayat ini, berarti aku harus punya. Bagaimana mau disebar-sebar? Apanya yang mau disebar-sebar? Kalau nggak ada yang disebar, kalau nggak ada yang disebar, apanya yang disebar-sebar? Ya, belajar yang rajin ya, pagi, siang, malam belajar. Bahkan hari Minggu dipaksa belajar, gak boleh ke gereja. Gak usah ke gereja dulu, besok ujian. Emang iya, Wan, di rumah belajar sehari suntuk? Hah? Nah, bukankah banyak orang tua yang mengkhawatirkan anaknya tidak bisa ikut ujian, disuruh belajar semalam suntuk, sistem kebut semalam. Loh, kan orang tuanya juga nggak ngajari, gak bener. Kenapa belajarnya waktu mau ujian dok? Kenapa hari-hari biasa dibiarkan? Kamu masih SKS apa? Sistem kebut semalam waktu ngerjain papernya? Hah? Kan sudah di waktu kasih 3 bulan atau 2 bulan atau sebulan. Baru seminggu baru dikerjakan. Hamin seminggu baru dikerjakan. Gitu ya.
Kenapa lihat-lihat kayaknya kayak siapa ya? Pengalaman. Loh iya kan? Tugas itu ketika masuk kuliah, masuk sekolah sudah dikasih tugas, dikasih waktu 1 minggu. Minggu depan dikumpul ya. 5 hari terdepan nggak disentuh-sentuh. H-1 baru dikerjakan, udik-udik aku belum. Wah, sistem kebut semalam. Apa yang terjadi? Kekonyolan. Nah, begitu juga nanti kalian. Wah, saya nggak ibadah dulu, Pak. Kenapa? Besok ujian. Iya, gondrong. Gondrong. Kenapa gondrong? Lah kenapa baru belajarnya nanti malam? Kemarin kemana aja? Ayo. Kalau kemarin sudah belajar, ya nggak usah khawatir toh besok ujian malah tidur hari ini. Nggak usah khawatir. Emang sudah dilakukan? Iya, saya lakukan kayak gitu. Nah, ketika mau ujian yang lain belajar, baca semua buku dibaca, ya panas ya. Pernah lakukan hal itu? Dikumpulin semua buku selama 5 bulan, dibaca ulang semua. Semalam, besok ngantuk, lupa semua. Yang saya kerjakan apa? Menjelang ujian, saya tidur. Santai ya. Hari tenang. Harusnya begitu, bukan hari panik lapakan. Nah, itu cara kita belajar. Kembali, bagaimana supaya kita bisa menggenapi? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, menyebar tapi jadi bertambah. Gimana caranya? Itu tadi, karena kita selama ini diajarin untuk pelit, ya kan? Diajarin untuk pelit. Kenapa sih orang itu bisa suka memberi, bisa berbagi? Karena apa? Karena dia bisa mencari. Mencari. Karena aku masih sekolah. Ya. Terus kalau sudah pintar, ya. Kalau sudah pintar, apa secara otomatis bisa diterima kerja, secara otomatis punya gaji besar, ya. Kalau kamu ranking 1 misalnya, apakah itu jaminan kamu akan punya pendapatan yang besar? Enggak kan? Yang menjadi jaminan untuk bisa punya pendapatan besar adalah usaha. Lupa aku gimana usahanya. Misalnya aku pengen beli jajan yang banyak kan, tapi mengandalkan uang jajan belum tentu dikasih tiap hari. Apa sudah pasti dikasih tiap hari? Enggak. Berarti bikin perjanjian dengan mama. Mama apa ibu? Mama. Mah, saya bantu laundry. Tapi perjanjian kan? Supaya apa? Bisa beli jajan sendiri. Kalau nunggu dikasih uang jajan, bisa 2 hari, bisa 3 hari kan? Berarti harus usaha. Loh, aku kan masih sekolah, Pak. Loh, bikin perjanjian dengan mama no. Ma. Apa tadi, Pak? Nganter laundry. Udah dapat? Udah. Tuh kan? Ada usaha. Nah. Gimana lo? Masuk ya kok. Oke. Jadi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya selalu berkekurangan karena apa? Tidak ada pemasukan tambahan. Jadi kira-kira apa yang kamu lakukan selama ini sudah benar atau melenceng?
Nunggu sedikit, tinggal sedikit baru hemat. Agak benar. Eh? Nabur di pedagang. Oh. Jajan. Ya. Fit, apa pendapatmu, Fit? Ya ini tadi bagaimana ayat ini nanti bisa kamu genapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Wah, ketemu. Ayo dek makan, ayo jajan. Ya kan? Ketemu lagi. Nah, kamu pengen apa? Pengen makan apa? Nah, ayo ikut jajan. Kan itu menyebar harta. Kayak kamu waktu pendekatan itu loh, Fit. Ayo jalan. Kamu pengen makan, langsung pilih-pilih aja. Tenang. David gitu loh. Iya. Bagaimana menggenapi itu supaya hidupmu itu bisa melakukan hal ini, menyebar, berbagi, memberi tanpa batas. Tanpa batas, memberi tanpa batas. Sok kaya. Sok kaya, padahal yang nggak punya gitu kan. Daripada nggak punya pelit, ya kan? Nggak punya pikir lebih baik mana? Nggak punya tapi suka memberi. Oh, sama-sama nggak jadi kaya pun, iya kan? Nah, oke. Apa, Bit? Komentarmu, Bit? Susah ya ini ya, agak berat ya materinya ya. Kita nanti adakan lomba stand up ya. Ya, supaya bisa mikir materi apa yang harus saya percakapkan supaya jadi bahan omongan. Bisa nggak lomba stand up nanti? Nggak bisa, nggak bakat. Hah? Dia belum ngomong aja udah tawa. Ada komentar Wid? Jadi hemat sama pelit itu hampir sama. Beda-beda tipis ya. Benang merahnya kalau tadi itu apa? Red flag. Beda. Ini apa benang merah apa? Udah, nggak usah dipikir, Oh, nggak iya, penting. Ya terus Wid. Keburu lupa tapi. Kalau hemat itu mungkin lebih konotasinya itu lebih ke yang arah positif ya. Tapi kalau pelit itu menurut aku itu lebih ke negatif. Hemat itu bagus juga, cuman ngarep.com sama apa yang negatif itu kalau boleh dibilang istilahnya apa? Kikir. bisa juga. Hah? Nah segitu. Ayo, apa komentarmu ya? Ayo. Nanda. Nah ini ayat ini tadi loh supaya ada closingnya, penutup. Ulang. Baca ayatnya dong. Dong Dek. Ya kalau misalnya kita kan ini ada masalah berlebihan. Ya nek masalah berlebihan. Yang apa kalau misalnya kita lapar kita tahan banget gitu. Kan enggak kan? Itu untuk diri sendiri, bagaimana untuk orang lain, untuk temanmu? Bodoh amat, mau aku juga lapar. Ya enggak. Ya sering kita beli apa ya temennya dibeli ditawarin walaupun nggak mau ya tetap nawarin aja. Namanya puji Tuhan. Kalau dia puji Tuhan selalu. itu Fit ngarep.com. Iya kan?
Kalau ini ngarep.com ini. menghemat luar biasa. So, Ya, berhemat itu baik kalau misalnya kita butuh sesuatu, berhemat nggak apa-apa, tapi kalau misalnya berhemat terlalu berlebihan itu ya sama aja jatuhnya pelit. Terus gimana kita mengenapi firman ini buat kita bisa memberi walaupun kita nggak punya, ya kita harus usaha. kan berarti kalau memberi harus punya. Makanya kita Nah, usaha kerja mungkin biar kita bisa memberi. ya kerja kok mungkin. Iya, Jangan pakai mungkin dong. Misal, Ya kerja. nah iya misalnya kerja. Kerja. Tolong hindari sebisa mungkin kata mungkin dan tergantung ya. Itu mulai dihilangkan dari komunitas ini ya. Kata mungkin, tergantung itu dihindari. Ya, kamu sudah nggak bisa lagi ngomong tergantung, mungkin udah nggak bisa lagi. Ya gitulah. Ya gitulah. Nah, terserah. Harus punya pilihan. Harus punya pilihan toh. Ya. A atau B. Au. Lanjut. Oh iya, lanjut. Hilang. Hilang. Ya itu, kalau kita mau beli tapi kalau kita nggak punya apa-apa ya nggak bisa, jadi kita harus kerja sehingga harus jadi kaya banget setidaknya kita bisa tetap bisa memberi. Semangat. Eh, Tenang, ada Mbak Uti. Tenang, ada Uti. Tenang. Kalau minggu depan nggak ada, sendiri tadi Kan udah. bisa telepon. Ya tapi kan yang kasih uang pasti mama. Nanti juga pasti lewat mama. Lah, terus kalau cadangannya nggak ada itu gimana? Kan nanti ada 2 pemasukan, satu dari Diva kerja, satu dari mama gitu. Ya apa ya, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun mungkin kayak Nanda ya, kayak ya udah kalau kita lapar masa kita udah hemat nih, terus kita ada dewa segini, terus kita lapar, terus masa kita harus nggak makan kayak Nah kalau habis untuk makan, nggak mungkin habis. Hah? Kan bapak tanya kan kalau habis gimana gitu, nggak mungkin habis. Kenapa nggak mungkin habis? Ya karena percaya aja nggak akan mungkin habis, kita juga nggak akan kelaparan gitu. Oh gitu. Oh anak bener nih. Kan pasti mama ngejamin, terus tuh kan pasti juga ngejamin, nggak ketang nanti. Kamu hebat. Sabar dulu ya. Terus nanti kan tiba-tiba kayak ini ada jajan gitu. Oke. Nah, Pak, Apa? ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menyebar secara luar biasa kan aku selalu berkekurangan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tapi kan ya sama kayak mana anda, masa lapar tapi harus ditahan-tahan dulu. Kok rujukannya Nanda semua? Iya Pak, gak ada kata lain. Oh ya. Oke. Angel. Angel. Dari ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Dari aku itu hemat secara berlebihan juga nggak baik ya. Ya sama sih sesuatu jatuhnya kita yang berkekurangan juga. Padahal punya. Padahal ada kan? Ada, cuman terlalu pelit gitu sendiri juga nggak baik. Jadi merasa berkekurangan gitu ya? Iya. Ya karena nggak bisa dipakai toh. Iya. Ya, di sini kan tulisannya menghemat secara luar biasa, berarti buat dirinya sendiri aja pelit, Apalagi untuk orang lain. Oh. Pelit lagi. Dan itu nggak baik jatuhnya. Terus yang ini maksudnya yang menyebar harta tapi bertambah kaya ya orang berbagi gitu kan. Ya entah lihat di mana aku lupa, tapi ada kata-kata siapa yang menabur kebaikan, kebaikan itu akan datang entah lewat orang yang Ngomong aja itu khotbahnya Bapak. Salam lo kan. kebaikan itu nggak mesti datang dari orang yang sudah kita bantu, tapi bisa lewat siapa. Nah,
tak bacakan ya. Kata-kata itu tak bacakan ya. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya mungkin saja bertambah kaya. Tetapi orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati akan menjadi kaya. Dengan menyirami orang lain, ia menyirami diri sendiri. Ketika engkau menolong orang lain, sebenarnya engkau sedang menolong diri sendiri. Ketika engkau sedang memberkati orang lain, sebenarnya engkau sedang memberkati diri sendiri. Gitu, Erom. Iya. Ya, Gak ada itu. Ya gitulah. ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Nah, kalau orang memberi itu sama aja kayak sekian tadi ngomong juga. Selalu rujukannya sampingnya. Jadi kalau kita memberi sama aja kita kayak mengasihi orang lain, sama aja mengasihi diri kita sendiri. Jika kita mengasihi orang, berkat tentang sendirinya. Tapi kalau kita menghemat yang terlalu berlebihan tanpa memikirkan orang lain atau diri Pelan-pelan. sendiri. Ngomongnya yang cetok. Tanpa memikirkan orang lain. Ya. Oh, memikirkan orang lain. Menghemat tanpa memikirkan orang lain atau diri kita sendiri itu juga nggak bagus juga, nggak menerima berkat dari Tuhan dan menerima berkat dari orang lain juga karena kita pelit sendiri. Ya. Ya. Sehat enggak orang pelit itu? Ya. Sehat enggak? Secara keuangan sehat enggak? Terlalu berhemat secara berlebihan kan, menghemat secara luar biasa, menghemat secara berlebihan, sehat enggak keuangannya? Enggak sih. Kamu nggak bisa nikmati yuk. Nah, sehat nggak jiwamu? Sehat. Ya enggak lah. Iya kan? Ya kalau yang tadi deskripsikan itu nggak sehat. Wan sudah dapat Udah. apa? Namanya orang apa tadi yang bagi-bagi apa berkat itu, Kue. berkatnya akan bertambah. Hmm. Tapi kalau orang yang hemat terlalu berlebihan alias pelit gitu ya nggak baik. Nggak baik. Iya. Oke. Oke. Saya akan bacakan yang tadi ya. Orang yang suka memberi, ya, memberi tadi orang yang menyebar harta itu identik dengan memberi, identik dengan menolong, ya kan? Terus di situ orang yang suka memberi, orang yang suka menolong, ya. Kenapa dia bisa menikmati hidupnya? Kenapa dia bisa bahagia? Kenapa justru dia bisa mengalami pertambahan jumlah? Kalian sudah nonton di TikTok itu yang tiap-tiap hari online live TikTok bagi-bagi makanan? Belum pernah lihat? Dia bagi-bagi makanan tiap-tiap hari. Atau kalian pernah dengar bahwa ada rumah makan gratis? Ya kan di Jatiwinangun ada. Bukan Jatiwinangun. Mana? Mangunjaya. Mangunjaya. Nah, langsung salam di mana? Iya kan? Namanya gratis, bayar enggak? Enggak toh? Tapi kenapa masih bisa buka masih bisa memberi makan orang dengan gratis? Harusnya menurut hukum matematika ketika melakukan pengeluaran harusnya minus. Tapi itu kok terus bertambah? Nah kan? Ingat bahwa ketika engkau ya dipandang oleh orang dapat dipercaya, maka engkau akan mendapat supply. Tahu supply?
maka engkau akan dipercaya untuk mengelola apa yang orang lain miliki. Dia nggak kerja, tiap hari buka warung, ya dibagikan secara gratis. Coba kamu lihat di TikTok ada, dia akan membagikan donat yang harganya, yang donat 2 harganya 7.000 dibagikan di pinggir jalan. Orang bule. Bukan, itu bukan orang hebat, ya anak-anak pang. Tapi dia bisa berbagi terus tiap hari. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia dapat dipercaya untuk menyalurkan dana atau donasi. Salah satu, ya, orang bisa menjadi kaya adalah karena dapat dipercaya. Salah dua, karena dia mau bekerja. Salah tiga, karena dia tidak kikir. Salah empat, hah? Apa? Remedi. Gila awakmu loh. Ya, oke. Sudah? Ini kok mengganggu kayak ini? Sudah belum? Sudah belum? Sudah paham sampai di situ? Hah? Siapa yang belum? Belum? Paham. Kalau belum paham tak tambah ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Prinsipnya sama kan dengan ayat 24. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya kalau kita suka memberi makan orang, kita kemana aja kita nggak akan khawatir kelaparan. Yakin pasti. Ya kan? Nggak mungkin kehausan karena kita tahu bagaimana rasanya haus. Jadi ketika orang haus itu kelihatan mukanya dehem-dehem, kan? Batuk-batuk. Nah, Lagi batuk. oke. Jadi sampai di situ perjumpaan kita malam hari ini. Kiranya kalian diberi kekuatan untuk menjadi orang kaya. Emang boleh? Sudah. Oh sudah ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Silakan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami diberkati dan diperlengkapi melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan kedepannya kami boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dalam ketaatan kami akan Engkau. Bentar kalau kami akan berpisah pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan melindungi perjalanan pulang kami. Sebentar juga kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah setiap tangan yang menabur dengan sukacita. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Yuk, siapa? Mana persembahan? Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.